Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 36. Dalam pada itu, maka guru paksi itu pun kemudian berkata, "Nah, sekarang bersiaplah. Aku ingin melihat sejauh manakah peningkatan ilmumu selama setahun lebih ini." Paksi pun kemudian telah mempersiapkan dirinya. Dilepasnya bajunya dan disingsingkannya kain panjangnya. "Kau tidak membawa tongkatmu?" bertanya gurunya. "Tidak, guru," jawab Paksi. "Baiklah. Aku akan menjadi pasanganmu berlatih sekarang, agar dengan demikian aku dapat mengerti sedalam-dalamnya tataran ilmumu sekarang. Ingat, agar aku benar-benar dapat menjajaginya, kau harus bersungguh-sungguh." Sejenak kemudian, maka keduanya telah berada di tengah-tengah sanggar sementara gurunya berkata pula, "Kau dapat mempergunakan apa saja yang ada di dalam sanggar ini, Paksi. Di sini ada beberapa jenis senjata. Di sini juga ada beberapa jenis alat-alat yang lain yang dapat kau manfaatkan. Yang penting aku dapat melihat segi-segi kemampuanmu. Kemampuanmu mempergunakan senjata, kesigapanmu memanfaatkan apa saja yang ada di sekelilingmu serta kecepatan penalaranmu menanggapi keadaan yang tiba-tiba. Aku akan mencoba, guru." Demikianlah, maka keduanya pun segera bersiap. Guru Paksi itulah yang lebih dahulu memancing agar Paksi mulai bergerak. Keduanya pun segera terlibat dalam latihan yang semakin lama menjadi semakin cepat. Gurunya tidak sekedar menangkis dan menghindar, tetapi sekali-sekali ia pun benar-benar menyerang. Sekali-sekali bahkan serangan gurunya itu mengenai tubuhnya, sehingga Paksi menyeringai menahan sakit. Namun dengan demikian, Paksi telah terpancing untuk meningkatkan kemampuannya. Latihan itu pun kemudian berlangsung semakin sengit. Guru Paksi itu menjadi semakin sering mengenai tubuh Paksi. Bahkan kemudian di tempat-tempat yang berbahaya, sehingga Paksi menjadi benar-benar kesakitan. Beberapa kali Paksi harus berloncatan surut untuk menghindari serangan-serangan yang datang beruntun. Bahkan akhirnya Paksi menjadi terkurung di sudut sanggar. Namun serangan-serangan gurunya itu tidak mereda. Dalam keadaan tersudut, Paksi menjadi semakin sulit untuk menghindari serangan-serangan gurunya. Beberapa kali Paksi terdorong dan tersandar di sudut dinding. Betapapun Paksi berusaha, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari sudut sanggar. Namun tiba-tiba terngiang-ngiang kata-kata gurunya, bahwa ia dapat mempergunakan segalanya yang ada di sanggar itu. Ketika serangan gurunya datang lagi membadai, maka tiba-tiba saja Paksi pun meloncat, menggapai palang bambu yang menyilang. Kaki Paksi pun segera terayun sementara tubuhnya terlempar beberapa langkah dari sudut sanggar. Gurunya dengan cepat menanggapi sikap Paksi. Ia pun segera berputar dan siap meloncat memburu Paksi. Namun demikian ia berputar, maka serangan Paksi pun datang dengan derasnya. Kaki Paksi terjulur dengan sepenuh kekuatannya menyerang ke arah dada. Gurunya terkejut mendapat serangan yang demikian cepatnya. Namun dengan sigap gurunya menyilangkan tangannya di dadanya. Ketika terjadi benturan, gurunya surut setapak. Namun ternyata hanya merupakan ancang-ancang untuk mengerahkan tenaganya, mendorong kaki Paksi yang mengenai tangannya yang bersilang itu. Paksilah yang kemudian terdorong. Kakinya yang membentur tangan gurunya yang bersilang itu seakan-akan telah terpantul dengan kuatnya. Paksi berputar sekali di udara. Kemudian ia jatuh pada kedua kakinya. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka Paksi pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah, gurunya telah menyerangnya pula. Semakin lama serangan-serangannya menjadi semakin sengit. Karena itu, maka Paksi pun harus berloncatan menghindar dan sibuk menangkis. Benturan-benturan telah terjadi. Semakin lama semakin sering. Hampir seluruh tubuh Paksi rasa-rasanya telah tersentuh serangan gurunya yang semakin cepat dan keras. Tulang-tulangnya menjadi nyeri sedangkan persendiannya rasa-rasanya menjadi lemah. Namun Paksi tidak dapat berhenti. Gurunya masih menyerangnya terus. Bahkan gurunya semakin lama semakin meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian, maka Paksi pun harus mengerahkan kemampuannya, sehingga akhirnya sampai ke kemampuan puncaknya. Dengan demikian maka latihan itu menjadi semakin seru. Dalam puncak kemampuannya, Paksi mampu memberikan perlawanan yang berarti. Bahkan sekali-sekali serangan Paksi mampu menyentuh tubuh gurunya. Namun tekanan yang berat membuat Paksi sekali-sekali meloncat ke atas balok-balok gelugu yang ditanam berdiri tegak dengan ketinggian yang tidak sama.
Sekali-sekali meloncati palang-palang bambu, berayun dan bahkan bergayut pada kerangka atap sanggar. Tetapi dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya, maka keringat Paksi bagaikan terperas dari tubuhnya. Latihan yang berat itu masih berlangsung beberapa lama. Keduanya berloncatan di dalam sanggar dari satu sudut ke sudut yang lain. Dari patok-patok yang ditanam tegak, ke palang-palang bambu yang terbujur mendatar. Bergayut dan terayun, melenting dan berputaran di udara. Ketika tenaga Paksi mulai menyusut, maka serangan-serangan gurunya pun mulai mereda. Bahkan kemudian menjadi semakin lamban sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Paksi berdiri tegak dengan nafas terengah-engah. Namun ternyata bahwa penjajagan itu masih belum selesai. Dengan nada berat gurunya berkata, "Paksi, ambil senjata apa saja yang kau inginkan." Paksi termangu-mangu sejenak. Namun agaknya gurunya pun bersungguh-sungguh. Bahkan ketika Paksi masih berdiri termangu-mangu, maka gurunya yang lebih dahulu mengambil senjata. Sebuah pedang yang tidak terlalu panjang. "Cepat. Aku akan segera mulai. Jika kau terlambat, bukan tanggung jawabku." Untuk beberapa saat Paksi masih termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja gurunya meloncat sambil menjulurkan pedangnya langsung ke arah dada. Paksi memang agak terkejut. Namun dengan tangkasnya ia pun meloncat ke samping. Sebelum gurunya menyerang lagi, maka Paksi pun segera meloncat memungut senjata yang berada di sudut sanggar. Sebuah tongkat. Agaknya karena kebiasaannya ia bersenjata tongkat, maka di luar sadarnya, ia pun telah memungut tongkat pula dari antara kumpulan senjata itu. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah terlibat lagi dalam latihan yang berat, sementara tenaga Paksi sudah mulai menyusut. Sedangkan serangan-serangan gurunya justru datang membadai. Dengan mengerahkan daya tahannya, Paksi memberikan perlawanan sejauh dapat dilakukan. Bahkan sekali-sekali Paksi sempat juga menyerang. Seperti kata gurunya, ia memang harus bersungguh-sungguh. Namun akhirnya, gurunya telah meloncat mengambil jarak. Dengan tangannya gurunya memberikan isyarat untuk menghentikan latihan yang berat itu. Nafas Paksi menjadi semakin deras mengalir. Namun gurunya pun kemudian memberikan isyarat pula kepadanya untuk mengatur pernafasannya sebagaimana dilakukan oleh gurunya. Baru beberapa saat kemudian, gurunya itu pun berdesis. "Luar biasa, Paksi. Dalam waktu setahun, ilmumu sudah maju demikian pesatnya. Seandainya kau hanya berguru kepadaku, aku tidak akan sanggup mendorongmu untuk melakukan loncatan sepanjang yang telah kau lakukan." Paksi tidak menjawab. Kepalanya menunduk. Dengan nada berat Paksi berkata, "Aku mohon guru menunjukkan kepadaku, apakah yang sebaiknya harus aku lakukan." Gurunya menepuk bahu Paksi sambil berkata, "Kau akan sering berada di sanggar ini lagi, Paksi. Karena itu, aku tidak tergesa-gesa untuk berbicara tentang langkah-langkah yang harus kau ambil. Tetapi kau telah membuat aku semakin yakin bahwa kau harus dipersiapkan untuk memimpin perguruan ini di masa mendatang. Tetapi seperti aku katakan, perguruan ini harus berubah." Paksi tidak segera menyahut. Tetapi kepalanya justru menunduk semakin dalam. "Nah, berbenahlah, Paksi. Aku justru menjadi kagum kepadamu. Bukan saja kemampuanmu dalam olah kanuragan sudah menjadi mapan, kau pun sudah mendalami laku untuk menguasai ilmu yang lebih tinggi. Kau tentu tidak akan mempergunakannya dalam latihan penjajagan ini. Tetapi aku dapat menangkapnya. Karena itu, kau memerlukan waktu mematangkan ilmu itu. Kau tentu dapat melakukannya meskipun orang yang kau sebut sebagai salah seorang gurumu itu tidak berada di sini sekarang. Namun mungkin aku dapat membantumu." "Guru," berkata Paksi kemudian. "Orang yang aku sebut Ki Marta Brewok itu berada di istana." "Di istana?" "Ya. Di Kasatriyan. Jika demikian, kau masih dapat menghubunginya. Aku akan menyediakan sanggarku bagimu untuk menyempurnakan ilmumu bersama Ki Marta Brewok. Bahkan mungkin bersama Ki Marta Brewok aku akan dapat membantumu sampai ke tingkat yang tertinggi." Paksi mengangguk hormat sambil berkata, "Terima kasih, Guru. Aku memang masih dapat menghubungi Ki Marta Brewok. Tetapi apakah aku masih akan dapat selalu datang ke sanggar inilah yang merisaukan aku." "Kenapa?" "Guru, ayahku kadang-kadang bersikap aneh. Aku tidak mengerti apakah yang sebenarnya dikehendaki atas diriku.
Kadang-kadang aku merasa bahwa ayah tidak senang aku berada di rumah. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak kau pahami. Tetapi seandainya kau harus pergi, maka kau akan dapat tinggal di sini. Paksi menarik nafas panjang. Sekali lagi ia berkata, "Terima kasih, Guru. Tetapi jika ayah memerintahkan kepadaku untuk melakukan satu tugas tertentu, maka aku tentu tidak akan dapat tinggal di sini." Jangan berprasangka, Paksi. Mudah-mudahan kau tidak harus pergi lagi. Jika cincin itu pernah menjadi alasan ayahmu mengusirmu, sekarang tentu tidak lagi. Cincin itu sudah berada di istana. Ayahmu tentu tidak akan berani memerintahkan kepadamu dan kepada siapapun untuk mengambil cincin itu. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Mudah-mudahan, Guru. Aku akan merasa sangat senang jika aku mendapat kesempatan cukup luas untuk sering berada di sanggar ini. Jika kau sempat, Paksi, temuilah Ki Marta Brewok. Aku mempersilahkannya singgah di sanggarku yang buruk ini. Kehadirannya akan sangat berarti bagiku. Tentu juga bagimu." "Ya, Guru. Aku akan menemui Ki Marta Brewok di Kasatrian. Nah, sekarang kita akan beristirahat. Setelah keringatmu kering, barangkali kau akan mandi lebih dahulu. Bukankah dahulu kau terbiasa mandi di sini?" Pakiwan itu masih berada di tempatnya. Sumur itu airnya masih jernih seperti dahulu. Paksi tertawa. Katanya, "Ya, Guru. Aku akan mandi." Sejenak kemudian Paksi sudah berada di belakang sanggar. Terdengar senggot timba berderit ketika Paksi kemudian mengisi jambangan di Pakiwan. Namun sambil menimba, Paksi sempat merenungi latihan penjajagan yang baru saja dilakukan. Ia adalah murid yang sudah lama berguru kepada gurunya itu. Namun setelah ia pulang dari pengembaraan, rasa-rasanya ia mengenali sesuatu yang baru pada gurunya. Unsur-unsur dari ilmunya yang dahulu belum pernah dikenalinya. Mungkin dahulu, setahun yang lalu, guru masih menganggap aku belum waktunya untuk diperkenalkan dengan unsur-unsur gerak itu. Namun sekarang, setelah guru menganggap ilmuku semakin maju, maka unsur-unsur gerak itu mulai muncul, berkata Paksi di dalam hatinya selagi tangannya sibuk menarik senggot timba. Tetapi bukan hanya pengenalannya yang baru itu saja yang telah direnunginya. Apa yang dikenalinya pada gurunya itu, rasa-rasanya pernah dikenalinya pula di sepanjang pengembaraannya yang setahun lebih sedikit itu. Setahun yang lalu, guru masih menganggap aku belum waktunya untuk diperkenalkan dengan unsur-unsur gerak itu. Namun sekarang, setelah guru menganggap ilmuku semakin maju, maka unsur-unsur gerak itu mulai muncul, berkata Paksi di dalam. Tentu saja sebuah kemiripan sifat dan watak dari unsur-unsur gerak itu, berkata Paksi di dalam hatinya pula. Tetapi mungkin unsur-unsur gerak itu bersumber dari mata air yang sama tetapi sudah mengalami perkembangan yang berbeda setelah menempuh alur perjalanan panjang. Paksi pun kemudian tidak memikirkannya lagi. Tangannya masih sibuk dengan senggot timbanya. Namun beberapa saat kemudian, jambangan di Pakiwan itu pun sudah menjadi penuh. Ketika Paksi akan memasuki Pakiwan, ia pun tertegun. Seorang yang pernah dikenalnya sebelum ia pergi mengembara, datang mendekatinya. Seorang yang sejak lama berada di perguruannya itu. "Paksi," desis orang itu. "Bukankah kau Paksi Pamekas?" "Iya, Paman," jawab Paksi. Orang itu mendekatinya sambil menepuk bahunya. Kalanya, "Sudah lama sekali kau tidak nampak, Paksi. Apakah kau sedang bepergian jauh?" "Iya, Paman. Aku baru saja pulang dari pengembaraanku." "Gurumu juga mengatakan kepadaku bahwa kau baru saja menjalankan tugas yang dibebankan oleh ayahmu kepadamu," berkata orang itu. "Syukurlah bahwa kau sudah pulang dengan selamat." "Yang Maha Agung melindungiku, Paman. Gurumu sangat mengharapkan bahwa pada suatu saat kau datang kembali ke perguruan ini. Ternyata kau sekarang sudah kembali, Paksi." "Iya, Paman. Tetapi nampaknya perguruan ini menjadi semakin sepi." Orang itu tersenyum. Katanya, "Ya, perguruan ini menjadi semakin sepi. Jarang ada seorang cantrik yang bersungguh-sungguh sebagaimana kau. Yang lain datang ke perguruan ini hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang tuanya. Tetapi bukankah kawan-kawan itu masih juga datang?" "Iya, kadang-kadang. Aku sudah bertemu dengan beberapa orang kawan. Tetapi kami tidak berbicara tentang perguruan ini.
Tentu mereka lebih tertarik untuk mendengarkan pengalamanmu selama mengembara. Ya, mereka juga lebih tertarik berbicara tentang kemurahan hati Kangjeng Sultan. Tentu. Mereka tentu mempertanyakan ganjaran yang telah kau terima. Iya, Paman. Sehingga kami lupa berbicara tentang perguruan ini. Mereka sudah kehilangan gairah mereka. Apalagi selama gurumu pergi. Guru pergi kemana? Bertanya Paksi dengan wajah yang berkerut. Gurumu pergi ke kaki Gunung Lawu, Paksi. Ada sesuatu yang penting harus dijalaninya. Menurut gurumu ada laku yang masih terutang, sehingga ia harus melunasinya di kaki Gunung Lawu. Sejak kapan guru pergi? Tanya kawannya yang lain. Tidak lama setelah kau meninggalkan perguruan ini. Kapan guru kembali? Paksi mengangguk. Belum terlalu lama, Paksi. Jantung Paksi menjadi berdebar-debar. Tetapi Paksi berusaha untuk tidak memberikan kesan apapun di wajahnya. Bahkan kemudian Paksi pun bertanya. Jadi bagaimana dengan perguruan ini selama guru pergi? Akulah yang dibebani tugas untuk menggantikannya selama gurumu pergi. Tetapi kau tahu, aku bukan apa-apa. Meskipun demikian, untuk sekedar mendasari ilmu kawan-kawanmu, aku masih mampu. Setidak-tidaknya menurut penilaian gurumu. Tetapi wibawaku sama sekali tidak memadai, sehingga kawan-kawanmu itu tidak lagi merasa terikat oleh perguruan ini. Lalu bagaimana dengan orang tua mereka? Mereka menjadi sangat kecewa. Sebagian dari mereka menjadi acuh tak acuh. Tetapi sebagian yang lain masih mengirimkan anak-anak mereka kemari. Mereka masih berharap gurumu datang kembali. Sementara mereka juga menganggap aku dapat mengisi kekosongan selama gurumu pergi. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi akulah yang hampir melarikan diri. Kenapa? Orang tua kawan-kawanmu yang sebagian besar adalah para perwira prajurit itu telah menunjuk beberapa orang untuk mengujiku, apakah aku pantas mewakili gurumu untuk sementara. Oh. Akulah yang hampir mati kehabisan nafas. Aku harus mengalami penjajagan dari 3 orang yang mewakili mereka. Tetapi bukankah Paman dianggap memadai? Ya. Akhirnya memang demikian, tetapi sejak aku yang mewakili gurumu, ikatan di perguruan ini semakin longgar. Meskipun aku dianggap mampu dari sisi kemampuanku, tetapi dari sisi lain, aku telah gagal. Mudah-mudahan setelah gurumu kembali, perguruan ini dapat pulih kembali. Mudah-mudahan, Paman. Tetapi gurumulah yang menjadi kecewa. Kenapa? Demikian gurumu pulang, maka ia seakan-akan dihadapkan pada sebuah pengadilan yang dibuat oleh para perwira itu. Gurumu dianggap meninggalkan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab. Jadi, gurumu dituntut untuk memulihkan citra perguruan ini sehingga anak-anak mereka kembali lagi berguru dengan tertib. Tetapi apakah sejak semula perguruan ini tertib? Aku mengerti maksudmu. Aku berada di rumah. Bukan maksudku menyalahkan guru. Ya. Kau tidak menyalahkan guru, karena hak dan wewenang gurumu tidak jelas di perguruan ini. Gurumu seakan-akan dipungut begitu saja dan ditempatkan di sini. Gurumu tidak dapat menolak, karena kekancingan yang diterimanya langsung dari Kangjeng Sultan. Perintah raja adalah keharusan untuk dijalankan. Namun perintah itu tidak dilengkapi dengan tertib pelaksanaannya, termasuk kewajiban mereka yang mengirimkan anaknya berguru di perguruan ini. Apakah hal seperti itu tidak sebaiknya mengalami perubahan sehingga segala sesuatunya dapat berjalan lebih wajar? Tentu. Cepat atau lambat. Gurumu sudah mulai memikirkan jalan terbaik untuk melakukannya. Paksi mengangguk kecil. Namun orang itu pun kemudian berkata, "Sudahlah Paksi, bukankah kau ingin mandi? Sesudah mandi, kita dapat berbincang panjang." "Baik, Paman," jawab Paksi. Orang itu pun kemudian meninggalkan Paksi yang langsung masuk ke pakiwan. Paksi termangu-mangu sejenak. Cerita orang itu sangat menarik perhatiannya. Orang itu memang pembantu dekat gurunya. Tetapi menurut pendapat Paksi, orang itu masih belum cukup untuk menggantikan gurunya, melatih kawan-kawannya yang berguru di perguruan itu. Tetapi sekedar untuk mengisi kekosongan, mungkin orang itu dapat melakukannya. Guru telah meninggalkan perguruan ini selama setahun. Guru pergi tidak lama setelah aku meninggalkan perguruan ini dan baru kembali beberapa saat sebelum aku kembali. Namun Paksi itu pun kemudian berdesis.
Tetapi guru pergi ke kaki Gunung Lawu. Meskipun demikian, hal itu merupakan satu pertanyaan yang ingin dicari jawabnya. Aku akan menemui Ki Marta Brewok di Kasatrian sebelum Ki Marta Brewok itu pergi. Demikianlah, setelah Paksi selesai mandi dan membenahi pakaiannya, maka kemudian ia pun duduk di serambi samping bersama gurunya dan pembantunya. Mereka berbicara panjang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk menyempurnakan perguruan itu. Aku akan mohon Pangeran Benawa untuk membantu guru, berkata Paksi. Pangeran Benawa akan dapat mohon ayahandanya untuk memberikan wewenang lebih banyak kepada guru untuk mengatur perguruan ini, sehingga perguruan ini akan benar-benar menjadi sebuah perguruan yang diatur dari dalam perguruan itu sendiri. Apakah Pangeran Benawa akan mendengarkan pendapatmu itu, Paksi? Seberapa jauh perkenalanmu dengan pangeran itu? Pangeran Benawa adalah seorang pangeran yang sangat baik, guru. Mungkin karena aku secara kebetulan dapat mengembalikan cincin yang hilang itu. Aku berharap, berkata gurunya. Mudah-mudahan kita mendapat jalan. Meskipun demikian, Paksi masih saja ragu-ragu tentang dirinya sendiri. Jika saja ayahnya berniat untuk menyingkirkannya, maka ia harus pergi. Jika ayahnya sekedar mengusirnya, maka ia justru akan dapat menetap bersama gurunya. Tetapi jika ayahnya memberikan tugas yang mengharuskannya pergi, maka ia memang harus pergi. Beberapa saat kemudian, maka Paksi pun mohon diri. Ia berjanji untuk datang kembali di keesokan harinya. Mudah-mudahan aku benar-benar dapat datang. Kenapa kau ragu? Bertanya gurunya. Aku tidak meragukan diriku sendiri, guru. Tetapi aku kadang-kadang tidak dapat membagi waktuku sendiri. Jika ayah memerintahkan kepadaku untuk melakukan sesuatu, maka aku tidak akan dapat menolak. Gurunya tersenyum. Katanya, kau sudah menjadi semakin dewasa, Paksi. Pada suatu saat, sikap ayahmu akan berubah. Tetapi ayah masih memperlakukan aku seperti kanak-kanak. Bahkan di mata ayahku, adikku nampaknya lebih dewasa dari aku. Karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh kanak-kanak pun kadang-kadang harus aku lakukan. Kau harus bersabar, Paksi. Semuanya itu akan dapat menjadi laku bagimu untuk mencapai cita-citamu di masa depan. Paksi mengangguk kecil sambil menjawab. Mudah-mudahan, guru. Tetapi aku sendiri tidak pernah meyakini satu cita-cita di masa depanku. Hidupku seakan-akan begitu saja bergulir tanpa tujuan. Paksi. Bagaimanapun juga kau mempunyai pegangan. Jika bukan satu keinginan di masa depan, kau tentu mempunyai pegangan bagi sikap dan tingkah lakumu. Paksi mengangguk kecil. Katanya. Ya, guru. Nah, pegang itu. Jangan sampai lepas. Ya, guru. Demikianlah, sejenak kemudian, maka Paksi pun telah meninggalkan rumah gurunya. Tetapi selagi ia sudah berada di luar rumah, maka Paksi tidak segera pulang. Tetapi ia telah pergi ke istana, lewat regol belakang menuju ke Kasatrian. Ketika seorang prajurit menghentikannya dan bertanya kepadanya, maka Paksi pun menjawab. Aku ingin menghadap Pangeran Benawa. Ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Ada semacam keraguan-raguan di hatinya untuk membiarkan Paksi masuk ke gerbang Kasatrian. Apakah kau sudah membuat janji dengan Pangeran Benawa? Bertanya prajurit itu. Paksi pun menjadi bimbang juga. Namun akhirnya ia berkata dengan jujur. Belum. Jika demikian, tunggulah di sini. Aku akan menghadap dan memberitahukan kepada Pangeran Benawa bahwa seseorang mohon waktu untuk bertemu. Baik, jawab Paksi. Siapa namamu? Paksi Pamekas. Paksi mengangguk. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Ia mendengar dari beberapa orang tentang seorang anak muda yang bernama Paksi Pamekas yang telah menerima beberapa ganjaran dari Kangjeng Sultan. Tetapi prajurit itu tidak bertanya lebih lanjut. Ia pun segera memasuki gerbang Paseban untuk menyampaikan niat Paksi, sementara seorang prajurit lain yang bertugas berkata, "Silahkan duduk di gardu itu, Kisanak." Paksi pun kemudian duduk di atas selembar tikar di dalam sebuah gardu yang rendah. Beberapa saat kemudian, maka prajurit yang menyampaikan maksudnya untuk menemui Pangeran Benawa itu telah keluar lagi dari gerbang Kasatrian. Ia pun kemudian menemui Paksi sambil berkata,
Silahkan Kisanak, Pangeran Benawa tidak berkeberatan menerima Kisanak di Kasatrian. Terima kasih, sahut Paksi sambil bangkit berdiri. Di Kasatrian, Paksi telah diterima langsung oleh Pangeran Benawa. Bukan hanya Pangeran Benawa, tetapi Ki Marta Brewok juga menemuinya. Ada sesuatu yang penting, Paksi, bertanya Pangeran Benawa. Hamba hanya ingin menyampaikan sebuah cerita yang barangkali menarik bagi Pangeran Benawa. Cerita tentang apa? Terbang itu, Paksi. Tentang sebuah perguruan yang didirikan khusus bagi anak-anak perwira prajurit Pajang. Maksudmu? Paksi kemudian telah bercerita tentang sebuah perguruan yang keadaannya memprihatinkan. Pangeran Benawa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kemudian Pangeran Benawa itu pun mengangguk-angguk. Katanya, perguruan itu memang memerlukan perhatian. Hamba mohon Pangeran melihat sendiri keadaan perguruan itu, berkata Paksi selanjutnya. Bukankah perguruan itu dipimpin oleh Ki Panengah? Iya, Pangeran. Perguruan itu memang dipimpin oleh Ki Panengah. Baik, Paksi. Aku akan menemui Ki Panengah. Aku tahu bahwa Ki Panengah adalah salah seorang yang berilmu tinggi. Aku akan mohon agar perguruan itu mendapat perhatian lebih besar. Juga mengenai tatanan yang berlaku. Jika perguruan itu tidak mempunyai tatanan yang tegas, maka untuk selanjutnya, perguruan itu tidak akan menjadi mapan. Aku mengerti, Paksi. Soalnya, bagaimana mengatasi sikap para perwira yang mengirimkan anak-anaknya ke perguruan itu? Maksudmu? Pada umumnya murid-murid dari perguruan itu adalah anak para perwira prajurit Pajang. Para perwira itulah yang seakan-akan berwenang mengatur tatanan di dalam perguruan itu. Tanpa menghiraukan kemampuan dan kesungguhan anak-anak mereka yang mereka kirimkan ke perguruan itu. Jadi harus ada tangan yang lebih kuat yang menentukan tatanan di perguruan itu. Begitu maksudmu? Hamba, Pangeran. Hanya berhenti sama sekali. Baik. Setelah aku melihat perguruanmu, aku akan menghadap ayahanda. Bukankah begitu maksudmu? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya kemudian, bagaimana jika kita pergi menemui Ki Panengah sekarang? Paksi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Ki Marta Brewok sambil berkata, Guru juga ingin bertemu dengan Ki Marta Brewok. Aku, bertanya Ki Marta Brewok. Kenapa Ki Panengah itu ingin bertemu dengan aku? Paksi pun kemudian melengkapi ceritanya dengan latihan penjajagan yang dilakukan oleh gurunya. Lalu katanya, Guru melihat bahwa aku telah mewarisi ilmu dari Ki Marta Brewok. Gurumu marah? Jawab Paksi. Tidak. Sama sekali tidak. Guru justru menganggap bahwa aku telah beruntung dapat menyadap ilmu dari orang lain kecuali guru. Menurut guru, ilmuku akan menjadi semakin lengkap. Jadi, apa maksud gurumu ingin bertemu dengan aku? Ki Marta Brewok akan mendapat keterangan dari guru sendiri nanti, setelah Ki Marta Brewok menemuinya. Ki Marta Brewok mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan menemui gurumu. Jika Pangeran Benawa akan pergi ke rumah Ki Panengah itu sekarang, aku akan menyertainya. Iya, sahut Pangeran Benawa. Bukankah waktu kita luang sekarang? Hamba, Pangeran, jawab Ki Marta Brewok yang di istana itu disebut Ki Waskita. Bagaimana dengan kau, Paksi? Apakah kau masih mempunyai kesempatan sekarang? Marilah, Pangeran. Hamba akan mengantar Pangeran pergi ke rumah guru. Ternyata Pangeran Benawa tidak menunda-nunda waktu. Saat itu juga Pangeran Benawa, Paksi dan Ki Marta Brewok telah meninggalkan Kasatrian dengan naik kuda. Paksi dan Ki Marta Brewok diperkenankan mempergunakan kuda Pangeran Benawa pula. Kedatangan mereka disambut dengan ramah oleh guru Paksi. Mereka dipersilahkan naik ke pendapa dan kemudian duduk di peringgitan. Hamba tidak mengira, begitu cepat Pangeran datang ke pondok hamba, berkata Ki Panengah sambil membungkuk hormat. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya, Paksi telah datang kepadaku. Ia telah menceritakan segala sesuatu tentang perguruan ini serta latihan penjajagan yang dilakukan oleh Ki Panengah. Hanya sekedarnya, Pangeran. Karena itu, maka aku telah datang kemari bersama Ki Waskita yang juga kebetulan berada di Kasatrian. Ki Panengah mengerutkan dahinya.
Dengan ragu ia pun bertanya. Menurut Paksi, yang ada di Kasatriyan adalah Ki Marta Brewok. Pangeran Benawa tertawa. Katanya. Paksi memang mengenal Ki Waskita dengan sebutan Ki Marta Brewok. Hamba mohon maaf, Pangeran, desis Ki Panengah. Kepada Ki Marta Brewok, Ki Panengah pun berkata. Aku mohon maaf, Ki Waskita. Aku tidak mengerti bagaimana aku harus menyebut. Terserah saja, Ki Panengah. Bagiku tidak ada bedanya, apakah aku dipanggil Ki Waskita atau Ki Marta Brewok. Baiklah aku memanggil sebutan yang sebenarnya, Ki Waskita. Aku mohon maaf bahwa Paksi selama ini telah menyebut dengan Ki Marta Brewok. Bukan salahnya. Aku memang memperkenalkan diriku dengan nama Ki Marta Brewok. Ki Panengah tersenyum sambil berkata kepada Paksi. Sebaiknya kau sekarang tidak menyebutnya dengan Ki Marta Brewok, Paksi. Sebaiknya kau juga memanggil dengan nama Ki Waskita. Bukankah itu lebih pantas? Ki Waskita justru tertawa. Katanya. Ia sudah terbiasa memanggilku Ki Marta Brewok. Biarlah ia tetap menyebutku dengan nama itu. Aku juga merasa lebih mapan dipanggil Paksi dengan sebutan Ki Marta Brewok. Ki Panengah dan Ki Marta Brewok pun tertawa pula. Paksi juga tertawa pendek. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang aneh pada kedua orang gurunya. Apalagi ketika kemudian Ki Panengah itu pun berkata, Paksi, duduklah kau di sini. Aku yang telah menjajaki ilmumu, akan berbicara langsung dengan Ki Waskita. Mungkin akan terdapat satu kesimpulan yang akan sangat berarti bagimu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Pangeran Benawa pun kemudian berkata, Aku akan menemanimu duduk di sini, Paksi. Biarlah kedua orang yang telah mewariskan ilmunya kepadamu itu membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang barangkali sangat berarti bagimu. Ampun, Pangeran, sahut Paksi. Yang hamba maksudkan pertama-tama adalah pembicaraan tentang perguruan ini. Tentang masa depannya serta tatanan yang terbaik. Bukan tentang diri hamba sendiri. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya. Keduanya tentu juga akan membicarakan kemungkinan itu. Kita percayakan saja kepada mereka yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara Pangeran Benawa pun kemudian berkata, Silahkan, Ki Panengah. Mudah-mudahan pembicaraan antara Ki Panengah dan Ki Waskita akan menghembuskan angin yang segar bagi perguruan ini serta bagi Paksi Pamekas. Demikianlah, maka kedua orang guru Paksi itu pun segera masuk ke ruang dalam. Paksi yang duduk di peringgitan bersama Pangeran Benawa itu, seakan-akan tanpa sengaja telah mengeterapkan Aji Sapta Pangrungu. Paksi masih mendengar suara tertawa di belakang pintu peringgitan. Namun suara-suara berikutnya seakan-akan telah tertutup bagi telinganya meskipun ia mengeterapkan Aji Sapta Pangrungunya. Tentu Ki Marta Brewok telah memberi isyarat kepada guru. Jika kedua-duanya memiliki kemampuan menyerap bunyi, maka Aji Sapta Pangrungu itu tidak akan berarti, berkata Paksi di dalam hatinya. Sebenarnya lah Paksi memang tidak mendengar apa-apa lagi dari balik dinding peringgitan rumah gurunya. Mungkin mereka telah menyerap bunyi, sehingga pembicaraan itu hanya mereka dengar berdua, atau mereka memang telah pergi ke sanggar sehingga telah melampaui jarak jangkau Aji Sapta Pangrungunya. Yang kemudian didengar oleh Paksi adalah kata-kata Pangeran Benawa. Kau tidak usah menjadi gelisah, Paksi. Kau harus percaya kepada kedua orang gurumu itu. Tentu, Pangeran, jawab Paksi. Hamba percaya kepada keduanya. Tetapi yang kurang enak di hati hamba, justru bahwa kedua orang guru hamba itu lebih memikirkan hamba daripada perguruan ini. Perguruan ini memang memerlukan pembenahan, Paksi. Pembenahan itu tentu saja tidak sekedar pada tatanannya, pada tata tertibnya, tetapi juga pada orang-orang yang menangani perguruan ini. Maksud Pangeran? Bukankah yang menangani perguruan ini adalah guru Ki Panengah? Ya. Tentu Ki Panengah tidak dapat membenahinya sendiri. Di perguruan ini ada Paman Windu yang selama ini membantu menangani perguruan ini. Bahkan ketika guru pergi ke kaki Gunung Lawu, Paman Windulah yang mewakilinya. Gurumu pergi ke kaki Gunung Lawu? Kan ganjaran yang telah kau terima. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggeleng. Hamba tidak tahu, Pangeran. Menurut Paman Windu, guru telah pergi ke kaki Gunung Lawu.
Waktunya hampir sama dengan waktu pengembaraanku. Pangeran Benawa mengerutkan dahinya, sementara Paksi berkata selanjutnya. Guru berangkat beberapa saat setelah hamba pergi mengembara. Guru kembali ke perguruan ini hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan hamba kembali di rumah orang tuaku. Satu kebetulan, desis Pangeran Benawa. Tentu satu kebetulan, sahut Paksi. Pangeran Benawa mengerutkan dahinya. Paksi memang lantip. Agaknya Paksi menghubungkan kepergian gurunya dengan pengembaraannya. Sementara kedua gurunya berbicara di ruang dalam, maka Pangeran Benawa berbincang dengan Paksi tentang kemungkinan-kemungkinan bagi perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah itu. Kau benar, Paksi. Tidak ada ikatan apa-apa di sini. Tetapi kau juga benar, bahwa ini bukan salah gurumu. Para perwira yang mengirimkan anak-anaknya berguru pada Ki Panengah terlalu banyak ikut campur. Mereka hanya mendengarkan pendapat anak-anak mereka yang ingin mendapat berbagai macam kemudahan. Anak-anak muda itu tidak dapat membedakan antara sekedar pergi berguru dengan usaha menguasai berbagai macam ilmu. Apakah itu ilmu pengetahuan atau kanuragan? Karena itu hamba datang menghadap pangeran. Baiklah. Kita menunggu kesimpulan pembicaraan antara kedua orang gurumu itu. Hasilnya akan aku sampaikan kepada ayahanda. Jika ayahanda yang menentukan tatanan di perguruan ini, atau bahkan ayahanda memerintahkan melepaskan perguruan ini untuk mengatur dirinya sendiri, maka segala sesuatunya akan berjalan lebih baik. Hamba, pangeran. Hamba sangat mengharapkan, meskipun kata guru, segala sesuatunya tidak akan dapat dilakukan dengan serta-merta. Ya. Setidak-tidaknya menunggu langkah yang akan diambil oleh ayahanda. Tetapi aku akan dapat mengusulkan arahnya. Paksi mengangguk-angguk sambil bergumam. Hamba dan seluruh perguruan ini akan sangat berterima kasih, pangeran. Perguruan ini tentu tidak akan menjadi sesepi ini. Sejak guru pergi, perguruan yang diserahkan kepada Paman Windu menjadi sepi. Ketika kemudian guru pulang, maka guru pun telah diadili oleh para perwira yang mengirimkan anak-anaknya berguru di sini. Karena gurumu pergi selama setahun? Ya. Tetapi guru pun telah mengaku salah. Para perwira itu telah memerintahkan kepada guru untuk memperbaiki citra perguruan ini, agar anak-anak mereka bersedia untuk berguru lagi. Nampaknya mulai permulaan bulan, guru akan mulai lagi. Tetapi sebaiknya sekaligus perguruan ini mengeterapkan tatanan baru. Bukankah itu tergantung pada keputusan Kanjeng Sultan? Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Ternyata pembicaraan antara kedua orang yang dianggap guru oleh Paksi itu tidak terlalu lama. Selagi Paksi dan Pangeran Benawa masih berbincang tentang perguruan itu, keduanya pun kemudian telah keluar dari ruang dalam. Demikian mereka duduk bersama Pangeran Benawa dan Paksi, maka Pangeran Benawa pun bertanya. Apakah sudah ditemukan satu kesimpulan? Rencana Ki Panengah sudah baik, Pangeran, jawab Ki Waskita. Demikian aku mendengar rencananya, maka aku pun segera menyetujuinya. Karena itu, kami tidak memerlukan waktu yang panjang. Apakah Ki Waskita benar-benar sependapat, atau sekedar pembicaraan itu cepat selesai? Ki Waskita tertawa berkepanjangan sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Katanya, Pangeran memang aneh. Tetapi barangkali kedua-duanya. Ki Panengah pun tersenyum. Katanya, bagaimanapun juga, kesimpulannya memang sangat memuaskan bagi kami. Entah bagi pihak yang lain. Pangeran Benawa pun tertawa pula. Katanya, mudah-mudahan pihak lain juga menjadi puas karenanya. Setidak-tidaknya dengan bekal ini aku akan dapat menghadap ayahanda. Paksi mengerutkan dahinya. Paksi pun ikut tertawa pula. Tetapi ada kesan yang lain dari pembicaraan itu. Rasa-rasanya, Ki Panengah dan Ki Waskita sudah bukan lagi orang yang baru saja berkenalan. Tetapi Paksi tidak bertanya. Siapapun mereka, tetapi mereka telah membimbingnya sehingga ia memiliki kemampuan yang tinggi. Bahkan keduanya juga memberikan pengetahuan bukan saja ilmu kanuragan, tetapi juga ilmu yang lain. Beberapa saat kemudian, maka Pangeran Benawa pun telah minta diri. Demikian pula Ki Waskita dan Paksi. Kau harus pergi ke Kasatriyan dahulu, Paksi, berkata Pangeran Benawa. Iya, Pangeran. Hamba harus mengembalikan kuda Pangeran. Meskipun mungkin pulang ke rumahmu dan pergi ke Kasatriyan justru lebih dekat pulang ke rumahmu.
Kita dapat lewat di depan rumah Paksi, Pangeran, berkata Ki Waskita. Biarlah hamba yang kemudian menuntun kuda itu kembali ke kasatrian. Tidak, Ki Marta. Biarlah aku pergi ke kasatrian, sahut Paksi dengan serta-merta. Ki Waskita tersenyum. Katanya. Baiklah. Agaknya kau masih menghormati orang-orang setua aku ini. Bertiga mereka pun kemudian meninggalkan rumah guru Paksi itu kembali ke kasatrian. Paksi tidak terlalu lama berada di kasatrian. Setelah mengembalikan kudanya di kandang dan menyerahkan kepada seorang pekatik, maka Paksi pun minta diri. Sering-sering datang kemari, Paksi, berkata Pangeran Benawa. Hamba, Pangeran. Hamba akan sering datang mengunjungi Pangeran. Beberapa saat kemudian, Paksi pun telah meninggalkan kasatrian. Ia sudah terlalu lama pergi. Mungkin ayahnya akan bertanya-tanya kepadanya, kemana saja ia pergi. Ketika ia memasuki regol rumahnya, terasa dada Paksi menjadi berdebar-debar. Paksi sendiri merasa heran bahwa setiap kali hal itu terjadi, meskipun Paksi sadar bahwa ia masuk ke dalam rumahnya sendiri. Rumah orang tuanya, di mana ibu, ayah dan adik-adiknya tinggal. Sebenarnya lah ketika Paksi memasuki pintu seketeng, ayahnya kebetulan berada di longkangan. Demikian Paksi muncul, maka ayahnya segera membentaknya. Paksi, kemana saja kau selama ini? Kerjamu hanya berkeliaran saja ke sana kemari. Kenapa kau tidak mempergunakan waktumu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat? Kau sudah menjadi semakin besar. Semakin dewasa. Apakah kau masih saja bersikap seperti kanak-kanak yang kerjanya sekedar bermain di alun-alun atau pergi ke sungai mengganggu gadis-gadis yang sedang mandi? Kau tidak boleh membanggakan dirimu sebagai anak seorang tumenggung, sehingga kau boleh berlaku apa saja di hadapan rakyat kecil. Paksi tidak memotong kata-kata ayahnya. Dibiarkannya ayahnya membentak-bentak, baru kemudian setelah ayahnya selesai, Paksi menyahut. Ayah, aku baru saja pergi menemui guru. Aku ingin kembali ke perguruan setelah hampir setahun aku meninggalkannya. Bermacam-macam pertanyaan harus aku jawab. Bahkan guru juga ingin mendengar kisah pengembaraanku. Meskipun selama lebih dari setahun kau pergi, tidak ada artinya sama sekali bagi peningkatan ilmumu. Gurumu juga pergi setahun. Ia begitu saja meninggalkan perguruan tanpa bertanggung jawab sama sekali. Guru baru akan mulai lagi. Gurumu adalah jenis orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Tetapi bukankah ayah yang mengirimkan aku untuk berguru kepadanya bersama beberapa orang kawanku? Kau ingin menyalahkan aku? Tanya kawannya yang lain. Tidak, ayah. Tetapi sejak permulaan bulan depan, gurumu tidak akan dapat bermalas-malasan lagi. Ia harus benar-benar bekerja keras. Melatih cantrik-cantriknya sehingga menjadi anak-anak muda yang berilmu. Sebelumnya, gurumu bekerja sesuka hatinya. Berapa tahun kau berguru kepadanya? Dan apa yang sudah kau dapatkan selain kemalasan? Ayahnya berhenti sejenak. Lalu katanya pula. Kau anak seorang prajurit, Paksi. Meskipun kau kelak tidak menjadi seorang prajurit, tetapi kau harus memiliki ilmu kanuragan seperti kawan-kawanmu. Jika kau tidak terlalu malas, maka di bawah asuhan gurumu yang sama, kau seharusnya memiliki ilmu yang seimbang dengan yang dimiliki oleh kawan-kawanmu. Paksi tidak menjawab. Bahkan ia pun telah menundukkan kepalanya. Baru setelah ayahnya puas, maka Paksi pun melangkah masuk ke serambi samping. Paksi tertegun ketika ia melihat kedua orang adiknya berada di serambi. Kenapa ayah marah-marah saja? Entahlah. Mungkin ada satu persoalan yang belum terpecahkan. Mungkin di tempat tugas ayah. Mungkin dengan kawan-kawannya atau mungkin ada persoalan-persoalan yang tidak teraba. Adik-adiknya menarik nafas. Adiknya yang perempuan kemudian berkata, bukankah kakang tidak apa-apa? Tidak. Aku tidak apa-apa. Kakang memang pergi terlalu lama. Ibu juga menjadi gelisah menunggu kedatangan kakang. Ibu di mana sekarang? Di dapur, kakang. Di dapur? Ya. Ibu sedang membuat makanan. Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu adiknya perempuan bergayut di lengannya sambil berkata, bukankah kakang tidak marah kepada ayah? Tidak, tentu tidak. Ayahlah yang marah kepadaku. Maksudku, kakang tidak mendendam. Tidak.
Maksudku aku dan kalian berdua, harus menghormati ayah dan ibu. Jika ayah atau ibu marah kepada kita, di balik kemarahannya itu tentu mengandung maksud yang baik. Adiknya mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, cincin yang kau belikan agak kebesaran, Kakang. Tetapi tidak apa-apa. Nanti juga aku bertambah besar. Kau kira kau sekarang belum besar, desis adik laki-laki Paksi. Adik perempuannya, yang bergayut pada tangan Paksi berhenti. Ketika ia berpaling, adik laki-laki Paksi itu segera melangkah pergi. Justru masuk ke ruang dalam sambil berdesis. Kau mau membujuk untuk dibelikan apa lagi? Ketika adik perempuannya mengejarnya, adik laki-laki Paksi itu berlari cepat-cepat menjauh. Paksi tertawa. Ia merasa senang berada di antara kedua adiknya. Dan bahkan Paksi merasa tenang jika ia duduk bersama ibunya. Namun ayahnya kadang-kadang membuat Paksi kebingungan. Dalam pada itu, adalah di luar kesadaran Paksi jika seseorang memperhatikan Paksi sejak ia masuk ke Kasatriyan. Kemudian keluar lagi bersama Pangeran Benawa dan Ki Waskita. Orang itu juga memperhatikan Paksi saat Paksi kembali ke Kasatriyan untuk mengembalikan kuda yang dipinjamnya dari Pangeran Benawa. Demikian Paksi keluar dari Kasatriyan, maka orang itu telah menghadap Haryawisaka dan memberikan laporan tentang kehadiran anak muda itu. Kau yakin bahwa anak Tumenggung itu masuk ke Kasatriyan? Aku sedang bertugas membersihkan halaman Kasatriyan. Jawab orang itu. Kata Kiai Waskita. Berapa lama kau membersihkan halaman sehingga kau melihat anak itu datang, pergi, datang lagi dan pergi lagi? Semuanya itu terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemana saja mereka pergi? Dan tidak bertanggung jawab. Aku tidak tahu. Mereka tentu hanya mencoba seekor kuda yang baru dibeli. Pangeran Benawa adalah seorang penggemar kuda. Orang tua yang berada di Kasatriyan itu agaknya seorang belantik kuda. Paksi. Ia ikut-ikutan bermain kuda. Bukankah Pangeran Benawa telah memberinya seekor kuda berwarna kelabu yang bagus dan tegar? Orang yang memberikan laporan itu mengangguk-angguk. Katanya, mungkin sekali. Aku memang tidak akan dapat mengikuti dan mengamatinya kemana mereka pergi. Aku akan berbicara kepada ayahnya meskipun aku tidak dapat mempercayai ayahnya sepenuhnya. Sebenarnya lah seperti yang dikatakannya, di keesokan harinya, Haryawisaka telah menemui Ki Tumenggung Sarpabiwada. Dengan nada dalam Haryawisaka itu pun bertanya, kemana saja anakmu pergi? Menurut keterangannya ia pergi menemui gurunya. Hanya menemui gurunya. Ia hanya mengatakan bahwa ia telah menemui gurunya. Ini adalah guru. Ki Paningah. Ia tidak mengatakan bahwa anakmu telah pergi ke Kasatriyan. Kemudian pergi bersama-sama dengan Pangeran Benawa dan Ki Waskita yang tua itu? Tidak. Bertanyalah kepada anakmu, kemana saja ia pergi bersama Pangeran Benawa. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Tetapi sebelum sempat menjawab, Haryawisaka telah meninggalkannya sambil berkata, hati-hati dengan anakmu itu. Aku minta Ki Tumenggung menghubungi aku segera. Ki Tumenggung tidak menjawab karena Haryawisaka sama sekali tidak berpaling lagi. Dengan geram Ki Tumenggung Sarpabiwada itu bergumam. Anak tidak tahu diri. Ia mulai bertingkah. Ketika lewat tengah hari Ki Tumenggung pulang, ternyata Paksi juga baru saja pulang. Dengan wajah yang geram ayahnya pun memanggilnya. Aku ingin bicara. Paksi termangu-mangu sejenak. Apalagi yang akan dilakukan oleh ayahnya itu? Ketika Paksi menemui ayahnya di Pringgitan, adik laki-lakinya tiba-tiba saja ikut muncul di Pringgitan. Tetapi ayahnya segera mengusirnya. Kau tidak boleh mendengarkan pembicaraan orang lain jika kau tidak berkepentingan. Adik laki-laki Paksi itu termangu-mangu sejenak. Ada perasaan iba di sorot matanya. Ia tahu bahwa kakaknya itu tentu akan dimarahi lagi. Apa yang sebenarnya dikehendaki ayah atas kakang Paksi? Ia sudah melakukan tugas yang sangat berbahaya itu dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kakang Paksi sudah berhasil menemukan cincin yang dikehendaki oleh ayah. Jika kemudian cincin itu diambil oleh Pangeran Benawa, tentu bukan salah kakang Paksi, berkata adik laki-lakinya itu di dalam hatinya. Tetapi anak muda itu tidak berani melanggar perintah ayahnya. Karena itu, maka ia pun segera meninggalkan Pringgitan.
Demikian adik laki-laki Paksi itu hilang di balik pintu, maka ayahnya itu pun mulai membentaknya. Kau kemarin pergi kemana? Bukankah aku sudah mengatakan, ayah? Aku pergi menemui guruku. Hanya menemui gurumu? Tidak. Aku juga menghadap Pangeran Benawa, karena guru ingin membicarakan perkembangan perguruan itu dengan Pangeran Benawa dan Ki Waskita. Kau tidak dapat berbohong kepadaku. Jika gurumu ingin berbicara dengan Pangeran Benawa, tentu gurumu yang akan datang menghadap. Bukan Pangeran Benawa yang datang menemui gurumu. Tetapi ternyata Pangeran Benawa sendiri menyatakan kesediaannya untuk pergi. Sebenarnya guru masih belum ingin bertemu langsung dengan Pangeran Benawa. Guru hanya ingin aku menyampaikan beberapa persoalan yang menyangkut perkembangan perguruan itu. Tetapi Pangeran Benawa sendiri yang ingin bertemu langsung dengan guru serta menyaksikan sendiri keadaan perguruan itu. Karena itu, maka Pangeran Benawa dan Ki Waskita telah pergi menemui guru. Kau tidak berbohong? Kata Kiai Waskita. Tidak, ayah. Aku tidak berbohong. Tetapi apa hubungannya antara perguruan itu dengan Pangeran Benawa? Sebagaimana ayah ketahui, perguruan itu diperuntukkan bagi anak-anak muda, yang pada umumnya adalah keluarga para prajurit atau pejabat istana yang lain. Pangeran Benawa sebagai putra Kanjeng Sultan tentu ikut berkepentingan. Ternyata Pangeran Benawa juga menjadi sangat tertarik untuk ikut membantu mengembangkan perguruan itu. Guru berharap bahwa Pangeran Benawa akan dapat membantu membiayai kelengkapan sanggar yang terlalu sederhana itu. Bahkan mungkin peralatan yang lain, berjenis-jenis senjata yang sangat diperlukan serta keperluan-keperluan lainnya. Ayahnya mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun kemudian berkata, Paksi, apakah hubunganmu dengan Pangeran Benawa terlalu rapat? Tidak, ayah. Kenapa kau berani menghadap Pangeran Benawa di Kasatrian jika kau belum mengenalnya dengan baik? Pangeran Benawa adalah seorang pangeran yang baik. Sejak aku menerima ganjaran dari Kanjeng Sultan serta seekor kuda dari Pangeran Benawa, aku menjadi yakin bahwa Pangeran Benawa adalah seorang pangeran yang bersedia mendengarkan persoalan-persoalan yang timbul terutama yang ada hubungannya dengan kepentingan Pajang. Kau tahu apa tentang kepentingan Pajang? Aku menghadap Pangeran Benawa atas perintah guru yang menganggap bahwa perguruan itu adalah perguruan yang menyangkut kepentingan masa depan Pajang. Karena di perguruan itu ditempa anak-anak muda yang diharapkan akan memegang masa depan. Termasuk kau? Oleh Ki Paning ah? Bukankah ayah berharap demikian? Omong kosong. Jika masa depan Pajang ada di tangan orang-orang yang kepalanya kosong seperti kepalamu itu, lalu apa jadinya Pajang? Agaknya aku tidak akan ikut bersama-sama mereka yang akan memegang masa depan, ayah. Tetapi kawan-kawanku yang lain yang akan ikut menjadi pembantu utama Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Bukankah kelak Pajang akan berada di tangan mereka? Cukup. Kau tidak usah berbicara tentang masa depan. Jika ada orang lain yang mendengarnya, kau hanya ditertawakan saja. Aku tidak akan berani berbicara dengan orang lain tentang hal ini, ayah. Kepada ayah pun sebenarnya aku agak segan mengatakannya. Karena itu, maka aku belum bercerita tentang rencana pembenahan perguruan itu. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.